Halo guys, balik bersama gue di channel Ubul Mekun. Hari ini gue anime lagi jadi gue di musim Samak 2024 adalah Soshimin series ya. Jadi kemarin bener-bener apa ya? Jadi kayak ternyata cerita yang sederhana ini itu bener-bener dibikin menarik. Salah satunya adalah cuman perkara coklat panas ini. Jadi ternyata eh, Koba tuh sama Osane sampai cari tahu gitu kan bagaimana caranya si Kengo ini bisa mendapatkan atau bisa bilang membuat coklat panas dengan cepat gitu kan. Jadi makanya di sini akhirnya Kobato tahu kalau Kengo tuh semalas itu sampai akhirnya kotak susunya itu di oven gitu kan. Jadi makanya di sini jadi di sini akhirnya ya ketahuan kalau ternyata Kengo tuh malas sekali gitu kan. Jadi makanya kita lihat eh, begitu tahu ternyata emang si Kobato tuh emang pinter dari SMP gitu kan dan dia emang suka eh, bermain detektifan gitu kan. Apakah nanti itu akan menjadi hal yang membuat dia akhirnya oke, gue kembali lagi main ini gitu kan, oke gue akan jadi detektif lagi, atau justru malah dia udah gue nggak mau gitu karena gue mau jadi orang biasa aja gitu. Dan ya udah, kita menunggu berapa lagi langsung ke episode baru dari Sosimin Series. Let's go. Oke, dan menunggu berapa lagi langsung ke episode baru dari Sosimin Series. Let's go ya. Gue rap pagi, jadi kok misalkan kalian denger suara apa kayak suara ayam di luar gitu kan, yang gue minta maaf ya, nah kan baru keluar kan suaranya. Kalau misalkan ada keluar suara ayam yang mengganggu gitu kan, ya gue minta maaf, oke, karena gue reknya pagi gitu kan gitu. Karena gue juga lagi ngejar ini men, gue juga lagi ngejar video KNA gitu kan, jadi biar nanti KNA-nya gue bakal taruh di hari Senin gitu kan, atau mungkin hari Selasanya gitu kan, jadi biar gue kejar nih anime-anime yang tayang di hari Minggu ini seperti itu, termasuk buku semua juga gitu. Let's go. Langsung opening ya. Gue tuh suka banget ekspresinya sana ya, jadi imut banget, lucu lagi ya. Kayak jadi cewek yang gue bakal suka gitu loh. Dengan segala kimutannya, kepolosannya itu lucu banget emang. Tapi ya itu, kalau lu mau jadi waifunya Osanai gitu kan, lu harus kuat duit men, karena dia suka jajan gitu kan. Lu suka makan makanan manis. Mana CEO-nya yang ada lagi kan, bisa pas gitu kan. Suka makan makanan manis juga. Kimi na hanta demon sarara yogata Lakshmi nana demon nana nana Sugana bila konte midai Sarara shoremo. Tumben 23 menit. Nakal. Apakah menyelesaikan masalah sederhana lagi atau udah mulai berat nih? Gue pengen tahu nih. Humpty Dumpty. Hmm, Saha bikin kaget anjir. Oke, Moshi Moshi. Oh, oh, area terlarang. Humpty Dumpty. Ah, lagi. Ya, ya baik lagi tempat ini ya. Yang ini kan yang tempat gue di awal kan, di episode 1 kan? Iya nggak sih? Oh iya benar. Ya elah. Cute banget sumpah pakai pakaian begitu lagi kan. Kayak kayak ini banget, kayak anak kecil.
Emang anak kecil sih kalau buat ukuran gue sih. Ini lucu aja. Ya bisa dibilang underrated lah, iya kan. Masalahnya itu OIV underrated juga. Kelihatan bete aja tetap makan ya. Biasanya kalau orang udah bete udah malas makan. Nah itu mungkin mungkin itu kali. Oh, oke. Berarti bukan itu masalahnya. Mhm. Protease. Hmm. Blank ya. Hmm. Mhm. Nah, tapi nggak boleh lihat kan? Oh, mecah. Oke, oke, oke. Hmm. Iya, makanya. Hmm. Oke. Untungnya taruh di locker ya. Aku taruh di meja mah. Oh gila loh. Bila-bilain lo demi Osana lo. Ya ampun. Sim banget tuh bang. Iya, semuanya keluar kan. Jadi menduga kalau kejadian ini disengaja gitu kan. Jadi makanya. Oke, ini sederhana lagi. Semacam konspirasi gitu kan. Apakah ini sebuah sengaja atau tidak sengaja? Tapi Osana yang menduga kalau ini sengaja sebenarnya. Nambah. Oh enggak. Oh, lucu banget sih. Jatuh lagi dah. Mm-mm. Mm. Oh, ada jawaban. Oh, oke oke. Oh. Hmm. Jadi jadi oke. Oke, ini ya.
Oh, bener nambah dong. Berarti tadi nggak habis, bukan nambah. Nah, kali ini nambah nih. Wah, gila sih. Oh, oke. Sak, oke. Sakagami. Nama kan nama orang atau? Oh, oke. Tatapannya nggak bisa dibohongin ya. Kayak ngincer banget nih. Enggak sih, kayaknya emang emang ini sih, emang yang di episode satu masih masih berlanjut ya. Iya nggak sih yang penjahatnya di episode satu itu? Penjahat. Iya penjahat ya bener ya. Iya, iya bener berarti. Ini di episode satu nih dia yang di akhir-akhir. Iyoki be. Hmm. Mm-mm. Ini berat banget ya. Oke. Ini menurut buset nanti putus. Ini menurut si ini ya, Kobato ya. Apakah benar seperti ini gitu? Gue lupa nih episode satu apa bukan nih? Kayaknya bukan deh. Dibuang. Oh, iya, mm. Iya benar. Ya, iya benar. Benar. Berarti benar yang di episode satu itu. Mungkin lari, mungkin. Hmm.
What? Nya masuk akal kah? Anjir, bingung gue. Bingung gue nih. Oh, lu ngerasa bakal sekali bakal datang lagi? Oke. Kalau emang bener sih, wah, hebat sih. Hmm, ya elah. Nggak mau dia, nggak masih penasaran anjir. Masih pernah, masih penasaran anjir. Aduh, kuat tuh sampai sampai udah ya. Nah, itu yang nggak bisa dimaafin sih. Iya, ini. Oke. Oh, Toto udah di jembatan aja. Bayangannya gitu kan, maksudnya gitu kan. Gue tahu, maksudnya gue tahu. Apa hal paling penting baginya? Untuk tidak ikut campur urusan. Oh iya bener, kalau puas sama aja sih. Kenggo, Kenggo. Once again, God can go. Oh, oh suka. Oke. Hmm. Nah itu. Nah.
Oke, bayi apa nih? Iyalah. Oke, benar. Bukannya situasi favoritmu. Jarang ada orang yang senang ikut. Oh, oke. Makanya Osana seneng. Nah, kan bener ya. Keluar omongannya. Kata. Oke. Nah, apa? Ini nggak jawab lagi. Nggak dijawab kan? Ini nggak dijawab emang. Tergantung. Iya. Dan gue yakin si Osana itu pengen nyelesain sendiri sebenarnya, ya kan? Ya kan? Gue yakin Osana mau nyelesain sendiri gitu. Jadi ya udah, karena ini soal barang pribadi gitu kan dan mengganggu kenyamanan dan si Osana itu nggak mau kalau misalkan berada seperti ini aja gitu kan. Jadi maksudnya Osana itu harus diberi pelajaran lah, apa kek penjara kek apa kek gitu kan. Itu yang pengen diharapin Osana sebenarnya kan. Tapi sekali lagi men, MC menahan diri gitu kan untuk tidak melakukan sesuatu hal gitu kan yang bisa dibilang ikut campur dengan masalah orang gitu kan. Ya balik lagi karena emang si MC ngerasa bahwa eh, dengan dia ikut campur ternyata di masa kecil itu emang itu malah justru jadi masalah buat dia gitu kan. Jadi malah orang nggak seneng sama dia gitu. Bukannya malah seneng tapi malah orang nggak seneng sama si MC-nya gitu kan. Oke. Oke. Ya gitu. Jadi gue jadi akhirnya tahu gitu kan kenapa akhirnya si Kobato menjaga gitu kan atau bilang membatasi dirinya agar dia tidak bergerak lebih jauh, yaitu karena memang dia
itu memang di masa kecil tuh emang dia ngerasa bahwa ketika dia jadi detektif-detektifan gitu kan, atau jadi orang yang selalu bisa memecahkan masalah, tapi justru malah ikut campur urusan orang, jadi membuat orang tidak senang sama si Okubato kayak gitu. Jadi makanya dia menjaga agar dia tidak mau melakukan hal itu lagi kayak gitu. Lalu yang kedua, eh, yang soal fast itu ternyata gini men, gue jujur aja itu eh, nggak nyangka gitu loh, gue tuh kayak nggak nyangka gitu loh. Jadi gue pikir apa yang gue pikirin sama seperti Kobato tuh emang sama gitu. Jadi paling cuman kebetulan, cuman lewat doang ketika ada hal yang dimana uh, entah dia salah pegang atau mungkin cuma kecelakaan kecil kayak nggak disengaja gitu kan, itu terjadi, dan itu selalu bisa dibilang ya selalu terjadi lah gitu loh. Jadi kayak gue rasa Kobato benar, dan gue pun juga berpikir seperti itu ketika akhirnya yang tadi deh, yang kayak mbak-mbak tadi itu kan yang kopinya tumpah dan pecah gitu kan gelasnya, itu kan emang karena kecelakaan dia gitu kan. Nah tapi ternyata ketika di sekolah itu ternyata sudah direncanain men. Gue kaget loh, ternyata bisa selisik itu sampai harus memecahkan vas gitu kan, vas bunga. Jadi kayak ternyata emang itu udah rencana dari seorang yang dimana memecahkan vas bunga gitu kan, memecahkan vas bunga, tapi orang-orang semua ngeliat ke belakang, tapi di situ ada contekan gitu kan di meja gitu kan, yang membuat dia akhirnya merasa wah ini rencana gue berhasil nih, dan akhirnya gue bisa ngeliat contekan gue yang di belakang gitu kan. Jadi orang-orang respon pada ngeliat ke belakang, dan pun juga dia ketika dia membuat contekan di belakang meja itu bisa terlihat gitu kan, oh ternyata ini gitu loh. Jadi makanya di sini gak nyangka gitu ternyata dengan rencana sejahat itu ya kan, sampai harus ngancurin vas bunga demi mendapatkan contekan gitu. Jadi makanya ini itu di luar ekspektasi gue sih, ternyata emang ada orang yang seperti itu ya gitu. Itu kayaknya 1 banding 1000 sih sampai ngelakuin hal seperti itu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ketiga, ya balik lagi, karena Kobato mencoba untuk membatasi agar dirinya ingin jadi warga biasa gitu, makanya kan dia ngerasa bahwa jadi dia mau ikut campur urusan orang kayak gitu. Dan ya lihat sih apakah nanti bakal dilakukan Kobato, apakah nanti bakal seperti ala-ala Ayano Koji gitu kan, yang dimana pelan-pelan dulu gitu kan memecahin kasus, dan akhirnya nanti Osane bakal terbantu karena si Kobato sendiri gitu. Jadi makanya kan akhirnya kan ya sebenarnya sih ini ya apa namanya, ternyata ada orang yang begitu ya. Jadi kayak dia yang pasti Osane nggak suka kalau kuenya hancur ya kan, itu udah pasti membuat orang pasti nggak suka lah gitu kan, kalau misalkan ada kesenangannya dihilangin gitu kan, atau kesenangannya tuh udah dihancurkan sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Tapi yang gua nggak habis pikir itu memang dia minjem sepeda, dan dia tuh cuman pengen ngejar bis lewat gitu kan untuk bisa ikut ujian SIM gitu kan. Nah makanya gua kayak berarti emang mungkin kayak di film-film barat ya, jadi kayak dia cuman ngambil sepeda gitu kan, dan sepedanya dibuang, terus habis itu orangnya berhasil mendapatkan tujuannya gitu. Jadi emang faktanya bukan ngambil sepeda Osane, bukan. Lebih teknisnya memang ngambil sepedanya Osane, tapi dia sepenuhnya dia mencuri gitu kan. Dia cuma hanya membutuhkan sepeda itu gitu kan untuk mendapatkan apa yang jadi tujuannya kayak gitu. Jadi gua rasa di Jepang sih banyak yang begitu ya, cuma nggak tahu juga sih. Jadi kayak gua ngeliat di beberapa film-film barat sih sering gua temuin sih kayak gitu, tapi nggak tahu sih kalau di Jepang emang udah biasa seperti itu apa enggak, atau gue yang kebalik kali ya. Gue kayak mungkin gue yang selama ini lihat mungkin film-film Jepang kali kan, yang gue ngeliat orang yang kayak membutuhkan sesuatu tapi akhirnya uh, barang itu dibuang, dan akhirnya orang tersebut mendapatkan tujuannya kayak gitu. Jadi emang aku tidak tahu gitu. Jadi kayak terasa kayak sepedanya Osane tuh kayak bener-bener cuman hanya ini doang, cuman hanya dibutuhin doang, bukan karena dicuri kayak gitu. Jadi kayak gimana sih rasa lu gitu kan ketika sepeda lu dirusak sama orang yang nggak bertanggung jawab kayak gitu kan, gitu. Cuma dipakai terus habis itu dibuang kayak gitu. Itu mungkin ini di Jepang kali ya, atau mungkin di luar. Cuma gue pernah nonton sih film apa gitu yang sampai akhirnya dipakai cuman hanya perlu aja terus dibuang gitu. Ya di film barat sih kayaknya sih, cuma gue lupa film apa itu. Dan yaudah, itu jadi gue dan penasaran karena ini gantung banget. Gue akhirnya akhirnya terjawab yang di episode 1 ya. Gue pikir di episode 1 tuh emang bakal
taruh di episode 2 gitu kan, tapi ternyata justru malah ditaruh di episode 3 gitu kan. Jadi kayak mungkin kalau menurut gue ya, kenapa sih akhirnya episode 2 itu ada gitu. Maksudnya kenapa sih harus perkara coklat panas gitu kan, walaupun emang dari sekian banyak masalah atau misteri yang ada, kenapa harus coklat panas gitu kan. Gua rasa sih seperti ini, karena memang di episode 2 itu kayak apa ya, orang itu dikenalin. Maksudnya gini, penonton harus dikenalin dulu apa sih jenis cerita ini gitu loh. Jadi biar orang-orang tuh tidak salah gitu kan mendeskripsikan cerita anime ini gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ketika ngelihat, lah kok ceritanya kok sesimpel ini, kok ceritanya kok sederhana ini, tapi kok masalah yang dihadapi kok masalah yang dia, iya benar, masalah yang dihadapi kok ternyata bisa serumit itu ya. Nah itu, jadi kayak biar orang tuh mengenalin dulu gitu loh, apa sih yang menjadi plot atau tujuan cerita ini gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan orang sudah tahu nonton di episode 2, baru nanti masuk lagi ke episode 3 yang dimana masanya lebih serius dibanding episode sebelumnya, seperti itu. Jadi, dan juga biar orang tahu kalau ternyata Kobato tuh cerdas gitu. Jadi kayak ngasih tahu kalau oke, Kobato ini emang benar-benar seorang cerdas gitu kan, seorang detektif yang memang dia tuh seneng banget menyelesaikan masalah gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya kan di ending episode 2 kan pernah bilang kan kalau sebenarnya tuh Kobato tuh emang cerdas gitu dia di pada waktu kecil gitu kan, tapi karena dia tidak mau dan menganggap dia ingin jadi sosimin aja atau di warga biasa, jadi makanya dia tidak mau lagi ikut ikut campur urusan orang kayak gitu loh. Ribet banget anjir. Dia ikut campur urusan orang kayak gitu. Jadi makanya kan akhirnya dia mau jadi sosimin aja, tapi karena situasi ini sebenarnya sedang mendesak gitu kan, jadi mau nggak mau dia harus menolong Osanai gitu kan agar dia tidak kenapa-napa seperti itu ya. Karena kalau misalkan emang faktanya Osanai ingin bergerak sendiri kan, takutnya atau bahayanya nanti ya Osanai mungkin akan langsung face to face sama si Sakagami ini gitu loh, bisa entah saling pukul atau apa gitu kan. Dan sedangkan kan Osanai kan anak kecil men, cuma cewek yang nggak ada tenaga gitu kan. Jadi gue takut khawatirnya nanti Osanai malah kenapa-napa gitu kan. Ya pikiran gue udah negatif kalau misalkan Osanai sampai ditangkap kayak gitu kan gitu. Takutnya nanti dia rombongan atau gerombolan lah gitu kan, yang dimana nanti Osanai mungkin bisa ditangkap seperti itu. Makanya kan akhirnya kan dia nganggap kalau si itu dalam bahaya, si siapa namanya, si Osanai seperti itu, si Kobato bilang seperti itu. Yaudah itu jadi gue, yang pasti jangan subscribe di komentar kira-kira anime sama apa yang kalian ingin terus gue bahas yang mereka suka. Kalau nggak suka tinggal di save saja dan jangan lupa notifikasi agar lu dari gue dan channel lagi seminggu selanjutnya, dan bye.